Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Setiawan, NRP 31 2016 158. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Desain Interior Rektorat dan Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut. Sedikit informasi, di sini ada perubahan judul yang asalnya Desain Interior Universitas Garut menjadi Desain Interior Rektorat dan Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut. Itu berdasarkan masukan dari Bapak Jamal di sidang 1 dan juga pertimbangan dari dosen pembimbing saya, yaitu Pak Boyke dan Pak Mamat. Baik, sebelum dimulai saya akan sedikit mereview mengenai proyek yang saya kerjakan. Pertama, latar belakang kenapa desain interior Universitas Garut ini harus dilaksanakan, karena perkembangan desain interior pada perguruan tinggi sendiri di Indonesia itu sudah mulai terasa. Lalu desain interior itu dapat mempresentatifkan citra dan identitas perguruan tinggi. Perumusan masalahnya saya bagi menjadi 3, yaitu ada fungsional, teknis, dan visual. Untuk struktur organisasinya sendiri masih belum berubah, masih sama seperti sidang 1 kemarin. Baik, sebelum dimulai saya akan sedikit mereview mengenai proyek yang saya kerjakan. Pertama, latar belakang kenapa desain interior Universitas Garut ini harus dilaksanakan, karena perkembangan desain interior pada perguruan tinggi sendiri di Indonesia itu sudah mulai terasa. Lalu desain interior itu dapat mempresentatifkan citra dan identitas perguruan tinggi. Perumusan masalahnya saya bagi menjadi 3, yaitu ada fungsional, teknis, dan visual. Untuk struktur organisasinya sendiri masih belum berubah, masih sama seperti sidang 1 kemarin. Lalu untuk tingkat hierarki sendiri tetap dibagi menjadi 6, yaitu ada rektor, wakil rektor, kepala lembaga dan kepala bagian, serta staf. Itu saya lakukan untuk mengelompokkan furnitur agar sesuai dengan hierarkinya. Visi Universitas Garut sendiri adalah mewujudkan universitas yang maju pada tingkat nasional. Untuk dataset bangunan rektorat ada 3 lantai, dan untuk dataset bangunan Fakultas Kewirausahaan yang sedang dibangun ada 3 lantai. Itu pada visi misi Uniga, visinya itu saya rasa cocok dengan tema dan gaya yang saya ajukan di sini, yaitu temanya going nasional dan gaya modern. Going nasional di sini diambil dari visi Uniga, yaitu maju pada tingkat nasional, dan tema yang diterapkan adalah suasana terang, seimbang, dan menarik perhatian. Lalu gayanya sendiri adalah gaya modern yang menciptakan menjadi interior yang simpel, bersih, dan up to date. Zoning dan blocking. Untuk zoning rektorat saya bagi menjadi 3 lantai, yaitu lantai pertama adalah lobby, BAK, baku. Lantai keduanya ada rektor, wakil rektor, dan lantai ketiganya ada lembaga-lembaga serta UPT. Untuk Fakultas Kewirausahaan, zoning blockingnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 3 gedung. Gedung A adalah ruang kelas dan perpustakaan atau ruang belajar. Gedung B ada pusat informasi dan auditorium, dan gedung C adalah ruang fakultas, ruang jurusan atau kantor. Baik, dimulai dari general layout lantai 1 gedung rektorat. Di sini ada 3 entrance, yaitu main entrance atau pintu masuk utama, yaitu langsung menuju ke lobby, peruntukan untuk rektor, wakil rektor atau petinggi rektorat, dan ada side entrance untuk karyawan, dan side entrance untuk mahasiswa yang memiliki hubungan dengan Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan atau BAAK. Untuk lantai 2-nya ada ruang rektor, ruang wakil rektor, dan ruang staf dan sekretariat wakil rektor, serta ruang sekretariat rektor. Untuk lantai 2 ada sedikit perubahan, yaitu dari ruang rapat besar mengenai revisi layout yang asalnya mejanya berhadapan menjadi seperti letter O. Ini dari masukan dari Pak Jamal, dan saya rasa itu bisa digunakan karena menggunakan meja yang berbentuk modul, sehingga bisa diubah-ubah layoutnya sesuai keperluan rapatnya. Untuk lantai 3 sendiri ada sedikit perubahan, yaitu ruang yayasan yang asalnya saya buat ditiadakan karena diasumsikan ruang yayasan dan UPT-UPT sebagian memiliki kantor dan tempat yang berbeda dan tidak berada di dalam gedung rektorat. Langsung ke general layout Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut. Untuk lantai 1-nya sendiri ada sedikit perubahan juga, yaitu di ruang uji kompetensi dan ruang kelas inkubasi.
Ruang uji kompetensi sendiri sekarang ruangannya sudah tidak, di dalamnya sudah tidak dengan sekat dinding dengan menggunakan kaca, karena melalui sidang satu kemarin ada review dari Ibu Deti mengenai ruang sempit yang tidak enak untuk dilakukan interview. Oleh karena itu pembatas dindingnya lebih baik diganti oleh partisi kaca supaya terasa lebih luas. Dan juga sedikit koreksi, ada gambar kerja yang kurang lengkap mengenai backdrop TV di ruang kelas inkubasi. Udah saya lengkapi, nanti akan ada detailnya. Untuk lantai 2-nya ada perubahan juga, yaitu mengenai ruang yayasan juga. Asalnya tadi ada di sini, ditiadakan karena yayasan sendiri adalah pemilik universitas, sehingga apabila mempunyai keperluan seharusnya langsung bisa menghubungi atau masuk ke ruangan orang yang dituju, tidak perlu menunggu lagi gitu. Dan juga ada ruang dosen, ada 6 dosen tetap, dan juga ada 11 dosen luar biasa yang fasilitasnya diberi pantry, ruang istirahat, dan meja untuk memeriksa pekerjaan mahasiswa. Baik, sekarang di lantai 3 Fakultas Kewirausahaan, kebanyakan di lantai 3 ini adalah ruang kelas dan auditorium. Kemarin dipertanyakan mengenai kurikulum yang ada di Fakultas Kewirausahaan, sempat bimbingan dengan Bu Deti, ternyata di jurusan kewirausahaan ini ada 48 mata kuliah, yang artinya itu nanti bakal ada 24 mata kuliah yang berjalan selama 1 semester. Oleh karena itu dibutuhkan sekitar 7-8 kelas, dan per kelasnya harus mampu menampung 20-25 mahasiswa. Di lantai 3 ini terdapat 6 kelas yang dapat menampung 20-25 mahasiswa tersebut, dan ada ruang auditoriumnya. Nah, langsung ke spesial layoutnya. Ini ada lobby. Ini spesial layout warna lobby. Ini ruang lobby rektoratnya, dan kebanyakan material yang digunakan adalah KPL, dan untuk lantainya ada granit. Baik, untuk lobby sendiri ada perubahan, masukan dari Pak Isma kemarin, dan saya udah bimbingan juga dengan Pak Boyke. Untuk tulisan Universitas Garut yang asalnya berada di bawah meja resepsionis, saya naikkan ke backdrop agar lebih terlihat dan lebih jelas. Lalu juga di sini saya menggunakan granit tile ukuran 80x80 berwarna putih untuk floor plan-nya. Untuk ceilingnya saya menggunakan lambrisi ring, dan ada aksen track lamp dengan spotlight-nya, serta juga lampu utamanya ada downlight di antara lambrisi ring-nya. Untuk penambahan aksen lokal, di sini akan ditambahkan seperti furnitur yang berasal dari kulit Garut asli atau kulit hewan asli dari Garutnya, serta batik Garutan yang berada di sound system setiap ruangan. Seperti sofa set ini saya inginnya dibuat dari atau di finishing dengan kulit dari Garut asli atau kulit hewan, kulit domba, kulit sapi yang berada di Garut asli, serta sound system ini ada aksen batik Garutan untuk tambahan unsur lokal. Lalu masuk ke layout ruang rektor. Ini layout warnanya. Ini ruang rektornya. Untuk ruang rektornya ada beberapa yang saya kerjakan. Pertama adalah penggunaan lantai menggunakan carpet tile 80x80 dengan jenis cut, karena ini ruang rektor jadi harus eksekutif. Karena aktivitas juga tidak terlalu heavy duty, jadi menggunakan jenis cut, maintenance-nya tidak begitu sulit. Lalu di ceiling juga penggunaan, kemarin saya menggunakan spotlight yang begitu banyak, saya rubah menjadi downlight dengan titik dan aksen yang diberi seperti track lamp, serta ada hanging lamp untuk lampu cahayaan area kerja meja rektor. Di sini juga ada beberapa furnitur yang saya hilangkan, seperti kursi chair yang terlihat kurang cocok untuk penggunaan di dalam ruang rektor. Untuk wall treatmentnya ada marmer slab, cermin, serta plywood yang di finishing HPL, serta tadi kursi untuk ruang rektor jelas kursi dengan hierarki tertinggi, dengan kursi dengan spek yang lebih baik daripada kursi lainnya, serta lampu hanging lamp yang dibikin secara custom, dan juga ada hidden lamp yang terletak di sudut-sudut tirai. Sekarang mulai ke ruang rapat rektorat.
Ini lebih jelasnya, jadi per meja ini dibikin modular sehingga ruang rapat ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan jenis rapatnya. Baik, ini ruang rapatnya. Jadi mejanya ini bisa dipindah-pindah karena bentuknya modular. Jadi bisa menggunakan ruang rapat berlayout seperti ini atau letter I berhadapan. Dan juga di sini ada perubahan, yaitu di ceilingnya. Di sini saya menggunakan lampu downlight 12 watt, dan juga ada di tengah-tengahnya ada hanging lamp custom berjumlah 2, serta menggunakan indirect lamp di bagian up ceiling yang di finishing oleh APL. Dan juga menggunakan TV LED sebesar 90 inch sebanyak 3 biji sebagai alat bantu sarana untuk rapat. Untuk pengawaannya menggunakan 3 unit AC split di dekat jendela. Lalu untuk layout ruang staff ada sedikit perubahan juga. Sirkulasi di sini menjadi lebih luas dibandingkan yang sebelumnya. Itu mendapat masukan dari Bapak Jamal. Ini layout warnanya. Baik, perubahan yang saya terapkan di sini adalah setelah sidang 1 adalah penggunaan lampu pada ceiling. Asalnya ceilingnya saya gunakan downlight yang begitu banyak seperti spotlight. Saya rasa kemarin juga tidak cukup untuk mencapai lux yang seharusnya, maka dari itu saya ganti menjadi lampu linear light supaya dapat mencapai pencahayaan yang sesuai dengan ruang kerja, yaitu 350 lux. Dan ini untuk area istirahat atau area santai ruang staff, ada sofa setnya, serta ada board untuk menempelkan pin-pin mengenai pengumuman atau update yang akan dilaksanakan karyawan serta kepala bagiannya. Ini perspektif lainnya, juga di ruang staff ini ada penghawaannya dibantu oleh AC split. Ada 2 di dekat jendela. Dan sekarang masuk ke special layout ruang kelas atau ruang teori yang ada di Fakultas Kewirausahaan. Ini layoutnya. Baik, ini perspektifnya. Jadi ruang kelasnya itu menggunakan, untuk lantainya menggunakan granite tile berukuran 60x60. Lalu untuk ceilingnya menggunakan gypsum board, serta diberi lampu TL dengan armatur lampu berjumlah 6 buah supaya bisa mencapai 250 lux, yaitu pencahayaan yang cukup untuk ruang kelas. Untuk jendelanya dikasih vertical blind apabila terlalu silau atau terlalu terang, jadi bisa ditutup. Dan untuk fasilitasnya sendiri ada meja belajar, kursi, serta ada TV LED berukuran 90 inch untuk membantu perkuliahan, serta ada kaca yang digunakan sebagai untuk tulis pengganti whiteboard. Di belakangnya ada partisi yang bisa dibongkar, dibuka menjadi kelas yang lebih panjang. Dan terakhir untuk ruang kelas inkubasi. Ruang kelas inkubasi sendiri adalah ruang kelas yang digunakan untuk mahasiswa Fakultas Kewirausahaan jurusan wirausaha untuk melakukan brainstorming atau memunculkan sebuah ide supaya nanti mereka perkuliahannya menciptakan suatu produk atau terobosan baru, sehingga kelas ini dibutuhkan untuk membantu fasilitas mereka ketika melakukan belajar atau mata perkuliahan tersebut. Di kelas ini terdapat 5 meja belajar utama, yaitu menjadi salah satu tujuannya yaitu belajar berkelompok. Satu meja itu terdapat 4 kursi dan 1 kursi bundar untuk mereka berdiskusi, melakukan brainstorming, dan difasilitasi dengan 1 LED TV.
Nah, outputnya nanti adalah ketika mereka sudah melakukan brainstorming dan sudah memunculkan ide, mereka nanti bisa melakukan presentasi di depan teman-temannya menggunakan Videotron indoor ini. Oleh karena itu, digunakanlah sofa yang tidak ada sandarannya supaya mereka bisa duduk di situ serta duduk belakangnya juga, dan juga karpet untuk mereka duduk santai ketika temannya berpresentasi. Di sini material yang digunakan adalah parket sebagai lantainya berukuran 20 kali 20, lalu juga penggunaan ceiling dengan gypsum warna putih, dindingnya warna putih dengan tambahan linear light dan task lamp. Baik, segitu saja yang dari saya yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.